Ya, salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada hari ini saya boleh mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama beribadah dan diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam satu tema, apalah arti ibadahmu? Ini enggak lengkap ya, karena ada mestinya, cuman saya ambil yang apalah arti ibadahmu, syukur dan tulus dan syukur. Ya, baik, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Saya akan ambilkan dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, dan firman Tuhan berkata bahwa yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, memelihara kebenaran firman Tuhan, dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah merupakan bagian integral di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu, kita perlu memahami dan mengerti dengan benar makna ibadah, supaya kemudian kita tidak melakukan ibadah kita seperti orang-orang yang sebenarnya tidak mengerti, dan akhirnya terjebak kepada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melihat bersama-sama dan belajar bersama-sama. Kata ibadah berasal dari kata dasar bahasa Ibrani itu yaitu abad. Ya. Nah, kata abad ini dalam Alkitab kita, khususnya dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu diterjemahkan ke dalam beberapa definisi. Ada yang diterjemahkan dengan mengolah, ada yang diterjemahkan dengan mengusahakan, mengelola, melayani, dan juga ibadah. Saya kasih dalam tanda kurung kepada Tuhan. Nah, kalau mengacu kepada konsep perjanjian lama, maka ibadah kepada Tuhan adalah sebagai respon atas apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kaitannya dengan istilah abad, ini ada beberapa bentukan dari kata ini. Kalau kita membaca misalnya saja di dalam Kejadian pasal 2 ayat 5, ada di sana istilah yaitu leabot. Kata leabot di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan mengusahakan. Dalam King James Version itu diterjemahkan dengan to toil. Kemudian di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, di sana juga ada bentukan yang lain yaitu leabedah. Nah, kata ini kemudian diterjemahkan oleh King James sebagai to dress it and to keep it. Kemudian di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mengusahakan dan memelihara. Dalam terjemahan lain dikatakan sebagai to cultivate it. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Kejadian, istilah abad dengan beberapa turunannya ini biasanya dikaitkan dengan kegiatan manusia. Kecuali dalam kata benda.
Kata benda biasanya menjadi ebed. Ebed itu adalah budak atau hamba atau servants. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan ini, maka sebenarnya istilah abad ya, itu memiliki pengertian dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan keseharian kita. Cuman kemudian istilah tersebut kalau kita memperhatikan baru kemudian muncul pengertian ibadah kepada Tuhan. Muncul pertama kali ketika Tuhan menyatakan janji penyertaannya kepada Musa. Dan itu adalah bukti bahwa Tuhan mengutus Musa membawa umatnya keluar dari Mesir. Kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 3 ayat 12, di sana dikatakan, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, istilah ini diambil dari bahasa Ibrani yaitu ta'abdun. Maka di sini kita melihat bahwa istilah-istilah yang muncul kemudian diberikan pengertian melayani atau kemudian di dalam pengertian to serve dan lain sebagainya. Dan ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ibadah. Ibadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kali berikutnya menunjuk kepada perintah yang diberikan Tuhan kepada umatnya yang dinyatakan kepada Musa. Supaya disampaikan kepada Fir'aun untuk membiarkan Israel sebagai anaknya beribadah kepadanya. Keluaran pasal 4 ayat 23. Sampai 24 di sana dikatakan demikian. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan istilah-istilah yang muncul. Kemudian ketika orang Israel, umat Tuhan ini memasuki tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan, pada waktu mereka datang beribadah kepada Tuhan, mereka tidak boleh datang dengan tangan hampa. Tetapi mereka harus membawa persembahan, korban persembahan sebagai rasa syukur mereka, sebagai wujud syukur mereka atas pemeliharaan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, dan atas berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan kepada mereka. Keluaran pasal 23 ayat 15 di sana dikatakan demikian. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Maka dari sini kemudian kita mendapat pengertian bahwa ibadah adalah perintah Tuhan bagi umatnya supaya mereka datang kepada Tuhan, memuji Dia, mengagungkan Dia, menyembah Dia, dan bersekutu dengannya dengan membawa korban persembahan kepada Dia sebagai wujud syukur atas pemeliharaan, atas penyertaan, atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks kita, pujian dari pelengkap Kidung Jemaat, yang memang ketika saya diberikan tema ini, dikaitkan dengan itu, maka saya akan membawa kita untuk masuk dalam pembahasan tentang ibadah ini dari sana. Yaitu, apalah arti ibadahmu, karya dari Mercy Tambu Bolon.
dapat menolong kita memahami bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan karena itu mari kita akan bersama-sama menggumulkannya dalam beberapa pokok bahasan. Kita akan menggumulkannya yang pertama yaitu ibadah di gereja pada umumnya. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membahas ini dalam 3 pokok bahasan. Bagian A ini yaitu ibadah sebagai rutinitas atau kewajiban agama. Yang kedua, ibadah sebagai formalitas. Dan yang ketiga, ibadah sebagai sarana mendapat berkat. Itu kebanyakan yang dilakukan oleh orang Kristen, kebanyakan yang terjadi di gereja. Nah, saya berharap di sini tidak seperti itu. Ya, amin ya. Nah, kita akan melihat di sana ya. Pertama adalah ibadah sebagai rutinitas atau kewajiban agama. Beberapa orang Kristen kadang-kadang menghadiri ibadah di gereja karena itu biasanya karena merasa itu adalah kewajiban. Itu adalah bagian dari tradisi kekristenan. Itu bagian daripada tradisi komunitas Kristen. Dan bahkan ada yang mungkin berpikir, aduh, tidak enak kalau hari Minggu tidak ibadah. Itu masih bagus juga ya. Supaya kemudian hari Minggu beribadah itu. Kadang-kadang orang tidak peduli hari Minggu, orang Kristen pun tidak terlalu peduli hari Minggu pun tidak beribadah. Tapi kadang-kadang pemikiran-pemikiran seperti ini juga ada celahnya. Celah dalam pengertian negatif. Karena apa? Kalau misalnya ya, kemudian kita mempertanyakan masalahnya tidak enak itu karena apa? Nah, kadang-kadang alasan tidak enak, waduh tidak enak dengan Pak Pendeta. Kemarin saya dikunjungi. Kalau hari Minggu nggak datang nggak enak. Nggak enak dengan Bapak Majelis, Bapak Ibu Majelis. Ini kan masalah. Kalau kemudian tidak enaknya itu kepada pendetanya, tidak enaknya kepada para majelis, kan itu menjadi masalah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita perlu memperhatikan. Kalau kemudian kita berpikir, oh tidak enak kalau datang ke gereja. Tidak enak oleh karena Pak Pendeta. Tidak enak kepada para majelis. Maaf. Saya harus katakan hati-hati. Karena apa? Ibadah yang dilakukan secara demikian sebenarnya akan berdampak kepada hal yang negatif dalam hidup kita. Seperti ketiadaan pertumbuhan rohani. Seperti juga mungkin kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap kebenaran firman. Dan bahkan perasaan yang jenuh yang pada akhirnya mungkin saudara-saudara kita berada pada posisi kerohanian yang stuck. Dan itu akan menjadi sebuah kebahayaan bagi kita. Rutinitas dalam ibadah tanpa refleksi dan tanpa aplikasi terhadap ajaran Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari akan menghambat pertumbuhan iman kita. Akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Orang Kristen yang menjalankan ibadahnya hanya sebagai rutinitas. Tanpa ada kerinduan untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Dia. Dengan sesama kita. Itu tidak akan mengalami dan membuat perubahan yang signifikan di dalam kehidupan kita. Baik dalam sikap kita, baik dalam tindakan kita, baik dalam pola pikir kita, dan bahkan tidak akan adanya pertumbuhan spiritual di dalam kehidupan kita. Bahkan ibadah yang demikian menurut Matius pasal 6 ayat 1, di sana dikatakan tidak mendapatkan sesuatu apapun dari Tuhan. Karena ibadah yang dilakukan demikian hanya akan mungkin mendapatkan pujian dari manusia saja. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban ibadah agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka.
supaya dilihat Pak Pendeta, supaya dilihat oleh Pak Majelis, Ibu Majelis. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Maka Bapak Ibu, mari kita melihat dalam peribadahan yang kita lakukan, itu sebagai ibadah yang rutinitas. Atau sebenarnya ketika Anda datang ke gereja, mempersiapkan diri dengan baik, aku akan datang menghadap Tuhan, Sang Raja di atas segala raja. Aku datang ke gereja menghadap Sang Juru Selamat saya yang telah mati untuk saya. Saya berharap kerinduan seperti itulah ketika kita datang ke gereja. Yang kedua, ibadah sebagai formalitas. Apakah ibadah sebagai formalitas yang dimaksudkan itu? Ibadah yang hanya menekankan pada bentuk dan perilaku tanpa memperhatikan esensi dan makna di balik ibadah itu. Ini mencakup pelaksanaan ritual, mengikuti tata cara ibadah, menaati hukum dan lain sebagainya. Bapak Ibu, bukan berarti saya tidak mengatakan atau bukan berarti saya mengatakan bahwa seperti yang kita lakukan salah. Ya. Semua ketika mau melayani Tuhan, pasti akan melakukan persiapan-persiapan, latihan. Pemain musik melakukan latihan dengan WL, dengan singer. Dan memang harus kita lakukan itu. Karena ini semua adalah sebuah persembahan kita kepada Tuhan. Karena kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi kalau kemudian kita melakukan itu semua hanya sebagai sebuah formalitas untuk melengkapi atau istilahnya untuk supaya bisa beribadah itu berjalan dengan baik, hanya dalam pengertian seperti itu, maka sebenarnya kita juga sedang terjebak di dalam kehidupan kita. Dan karena itu di dalam kita melakukan ibadah kita, sekali lagi kita harus memiliki satu kerinduan. Mereka-mereka yang terlibat melayani, mereka harus memiliki satu kerinduan dalam kesungguhan kepada Tuhan. Supaya kemudian kita tidak kehilangan makna dari ibadah itu sendiri. Saya pernah melayani di satu ibadah pemuda. Ya, Bapak Ibu sudah lama ya. Waktu itu saya menggantikan almarhum Pak Pendeta Bigman. Wah, di ibadah itu bagus sekali. Artinya dalam konteks misalnya mereka itu apa istilahnya itu praise and worship itu ya. Wah, bagus sekali. Ya, saya senang sekali, saya menikmati sekali. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Pemain musik itu setelah selesai duduk di belakang. Tapi ada pembatas begitu ya, duduk di belakang. Kemudian ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya agak kurang nyaman. Saya terganggu. Karena apa? Di belakang itu cekikian, tertawa. Saya tidak tahu apa yang ditertawakan. Saya mencoba, sambil saya menyampaikan firman Tuhan, apa yang ditertawakan itu, apa yang saya yang ditertawakan atau apa? Atau mungkin mereka tertawa tentang sesuatu yang mereka sedang bicarakan. Saya tidak ngerti. Ya. Tetapi saya melihat pelayanan-pelayanan seperti itu hanya sebagai formalitas belaka. Karena apa? Seharusnya ketika mereka selesai melayani, kemudian mereka bersama-sama bergabung untuk mengikuti peribadahan selanjutnya. Bukan kemudian punya acara sendiri, cekikikan di belakang dan mengganggu. Maaf, sekali lagi saya pada waktu itu benar-benar terganggu. Cuman saya nggak tahu ya, kalau orang lain mungkin akan ditegur ya.
Mungkin karena saya waktu itu masih istilahnya masih anak-anak, bukan anak-anak juga ya. Sebenarnya saya sudah keluarga dan lain sebagainya. Cuman memang istilahnya jam terbangnya belum tinggi begitu ya. Saya tidak berani tegur. Saya cuma melihat ke belakang dan bersyukurnya sih mereka kayaknya langsung klik gitu ya. Oh ini Pak Pendeta, saya waktu itu belum pendeta ya. Ini pengkhotbahnya kayaknya apa ya? Rasa terganggu atau seperti apa gitu. Kemudian mereka diam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat hal yang seperti ini, saya yakin orang-orang yang beribadah dengan cara-cara demikian tidak akan bertumbuh secara spiritual. Tidak juga akan bertumbuh secara komunal. Karena apa? Karena mereka akan kehilangan makna ibadah itu sendiri. Matius 15 ayat 8 sampai 9 di sana dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saya tidak mengatakan bahwa mereka melakukan perintah manusia. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa mereka mungkin memuji Tuhan pada saat puji-pujian dilantunkan. Mereka memainkan musik dengan begitu bagusnya pada saat memuji, memuliakan Tuhan dengan pujian, dengan penyembahan. Tetapi setelah itu mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena apa? Mereka menjalani pelayanannya hanya sebagai formalitas. Kemudian yang ketiga, ibadah sebagai sarana mendapat berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah lama pernah mendengarkan satu YouTube ya dari Pak Bambang Nursena. Ya, saya ini termasuk yang suka mendengarkan pengajaran-pengajaran beliau. Karena dari sisi sejarah, dari ini Alkitab itu menurut saya mendapatkan banyak insight yang begitu luar biasa. Apalagi saya mulai menekuni perjanjian lama dan banyak mengupas tentang perjanjian lama. Sehingga itu memberikan sesuatu yang sangat berarti, sangat menarik bagi saya ya. Nah, saya pernah mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, beliau pernah mengatakan seperti ini. Kalau tujuan ibadah Anda hanya untuk mendapat berkat, tidak perlu Anda menjadi orang Kristen. Tidak perlu Anda pergi ke gereja. Kagetnya kemudian dia berkata, pergi saja ke Gunung Kawi. Cari pesugihan di sana. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira dalam pengajaran dalam kaitannya dengan pengajaran yang ada di gereja di tempat ini, saya kira hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Tetapi di luar sana masih ada banyak orang Kristen. Masih ada banyak orang yang pergi ke gereja. Masih banyak orang yang datang katanya beribadah kepada Tuhan. Mereka sebenarnya menginginkan. Yang terutama adalah menginginkan berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dasar ibadah kita bukan hanya untuk mendapat berkat daripada Tuhan, tetapi kepada Sang Sumber segala berkat itu. Bagi saya berkat terbesar dan yang terutama dalam hidup saya adalah berkat keselamatan. Itu lebih dari apapun yang kita mungkin bisa miliki di dalam dunia ini. Dan oleh karena keselamatan itulah Tuhan meninggalkan kemuliaan di surga. Datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Menjadi pertanyaan adalah, apa kurangnya?
Apa yang kemudian harus Tuhan lakukan lagi untuk kita? Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8, ayat 32 di sana dikatakan demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruhkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Artinya, kalau Tuhan yang oleh karena kasih-Nya yang besar mengorbankan putranya yang tunggal, diserahkan bagi kita untuk penebusan dosa, bagaimanakah mungkin Dia tidak akan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Karena bagi saya, itu adalah perkara kecil di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Maka hal-hal yang lain Tuhan juga pasti akan cukupkan. Maka ketika kita beribadah kepada Tuhan, seharusnya kita tidak hanya mengingat, kita tidak hanya berpikir tentang berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus fokus kepada Dia, Sang Sumber segala berkat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan hal seperti ini, ya kadang-kadang saya juga merasa, waduh ya, kadang-kadang kekristenan itu sebenarnya sama saja dengan orang-orang yang tidak Kristen. Karena apa? Di luar sana, sebenarnya kalau kita memperhatikan, orang-orang melakukan ibadah dalam agama mereka, orang-orang melakukan ritual dalam agama mereka, itu kadang-kadang oleh karena fokus kepada berkat. Bukan fokus kepada Sang Pemberi berkat. Dan karena itu, mari kita terus ya di dalam kehidupan kita fokus kepada Sang Sumber berkat. Kemudian kita akan melihat yang kedua. Ibadah yang dikehendaki dan dikenan Tuhan. Sekali lagi, ini merupakan hal yang dalam kaitannya dengan lagu Apalah Arti Ibadahmu. Bapak Ibu, ada 3 hal di sini juga kita akan bahas, yaitu pertama dengan kesungguhan hati. Yang kedua dengan kerendahan hati. Dan yang ketiga dengan hati tulus dan rasa syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus dengan kesungguhan hati. Artinya apa? Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka kita akan melepaskan terlebih dahulu segala bentuk pergumulan permasalahan di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa fokus. Supaya kita bisa sungguh-sungguh. Kalau di tempat ini sebelum mulai ibadah sudah diingatkan. Supaya HP di silent. Saya juga pernah melayani di suatu gereja. Ya. Dia WL. Dia WL, terus kemudian setelah selesai dalam pelayanannya, kemudian dia turun dan ketika pelayan firman menyampaikan, maaf itu sebenarnya saya hadir di sana ya. Pelayan firman Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Ini ternyata ibu-ibu ya. Saya pikir buka HP, itu buka Alkitab. Tetapi ternyata yang dibuka adalah Facebook. Ini saya pikir, ini dia sebenarnya mengerti enggak ya? Tadinya dia WL, pada waktu dia menjadi WL, wah begitu bersemangat. Ya. Tetapi setelah WL, firman Tuhan disampaikan,
Dia tidak memperhatikan firman Tuhan. Dia membuka HP dan yang dibuka ternyata Facebook. Nah, Bapak Ibu, ini hal-hal yang kadang-kadang menunjukkan bahwa orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Saya kalau memperhatikan seperti ini ya, jemaat di tempat ini, ya bagus juga ya kalau artinya sedikit, artinya ya kita bisa melihat semuanya. Dan juga saya bisa melihat semua memperhatikan ke sini. Tetapi kalau misalnya jemaatnya itu banyak, ada ratusan, ada ribuan, kan ada gereja-gereja yang kadang-kadang jemaatnya itu ribuan. Ya. Saya tidak yakin kalau jemaat-jemaatnya itu memiliki kesungguhan dalam menghadap Tuhan. Apalagi dengan HP dan lain sebagainya. Alkitab berkata dalam Mazmur 96 ayat 8-9 berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Artinya, dalam peribadahan yang benar, Tuhan merindukan, Tuhan menuntut kepada setiap umatnya. Datang kepadanya dengan kesungguhan, dengan berhiaskan kekudusan, dengan gemetar, takut akan Tuhan. Maka saya yakin kalau kita memiliki satu konsep takut akan Tuhan, orang beribadah akan dengan sungguh-sungguh. Kemarin hari Sabtu, oleh karena masalah di tempat kami, saya menjadi humas dari panitia pembangunan kampus. Kemudian baru saja kami mau memulai pembangunan, sebenarnya baru meratakan tanah. Itu masyarakat di situ demo ya. Padahal kami sebelumnya sudah melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Ternyata baru kemudian kami tahu bahwa ada memang provokator. Selalu seperti itu. Ya. Kemudian saya kami datang ke kecamatan, datang ke polsek dan lain sebagainya. Pada waktu pagi saya mau berangkat, saya mau pakai kaos, ya kaos yang berkerah. Ya. Tapi kemudian saya pikir, kok nggak enak ya kalau hanya pakai kaos berkerah. Akhirnya saya pakai baju, ya baju batik. Kayaknya lebih nyaman, lebih enak dalam pengertian ketika nanti bertemu dengan Pak Camat atau ketika nanti bertemu dengan Pak Kapolsek atau bahkan mungkin polisi-polisi yang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu, bertemu dengan orang saja kita sudah pada punya perasaan seperti itu. Apalagi mau bertemu dengan Tuhan. Harus dengan kesungguhan hati. Bahkan di sini dikatakan gemetarlah di hadapannya. Artinya apa? Penuh dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Artinya kita memberikan penghormatan kepada Tuhan. Karena itu dalam ibadah seharusnya lah kita memiliki satu kesungguhan hati. Yang kedua, dengan kerendahan hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada begitu banyak ungkapan berkenaan dengan Tuhan membenci kecongkakan. Tuhan membenci kesombongan. Bahkan orang-orang yang melakukan kesombongan di dalam kehidupan mereka, Tuhan jatuhkan. Kalau kita membaca di dalam kitab Daniel misalnya, Nebukadnezar yang sombong itu direndahkan sampai seperti binatang. Belsasar yang sombong itu ketika diingatkan oleh Daniel, tetapi kemudian dia tidak mau mendengar peringatan Daniel, tidak lama kemudian dia terbunuh oleh musuhnya. Tuhan benci terhadap orang-orang yang sombong.
Dan Tuhan memiliki kerinduan kepada umatnya supaya umatnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya umatnya berlaku rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam setiap peribadahan yang kita lakukan, kita tetap memiliki kerendahan hati. Kita mau membuka hati, terbuka terhadap apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu ketika kebenaran firman Tuhan dinyatakan, entah itu teguran, entah itu nasihat, seringkali yang terjadi itu bukan untuk saya, itu untuk dia. Wah, ini bahaya sekali. Ya. Maka kita perlu untuk membuka hati, membuka diri terhadap kebenaran firman di dalam kehidupan kita. Dan seharusnya itu dipahami sebagai yang untuk kita, bukan untuk orang lain. Ini termasuk dalam kaitannya dengan bagaimana kita memiliki kerendahan hati. Terlebih juga bagaimana kemudian dalam kerendahan hati itu juga dalam sikap kita, dalam tindakan kita juga menunjukkan itu. Kita rendah hati. Ya. Kita merendahkan diri. Saya ingat betul dulu pada waktu perjamuan kudus di gereja ini, ya, masih mestinya sampai sekarang ya. Sebelum perjamuan kudus itu biasanya kita melakukan pengakuan dosa, merendahkan diri, sujud di kursi. Masih ada ya? Ya, ini tradisi yang baik ya. Saya kira, tetapi jangan terjebak kepada rutinitas. Mari kita menghayati itu sebagai rasa syukur di dalam kehidupan kita oleh karena karya Tuhan yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Kemudian yang ketiga, dengan tulus dan rasa syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara dengan tulus ikhlas berarti kita membawa diri kita kepada Tuhan dan datang menyembahnya dengan menanggalkan segala kepentingan diri kita. Rela meninggalkan segala kepentingan kita untuk benar-benar menyembah Dia, memuji Dia, mengagungkan Dia, dan menikmati Dia. Bapak, Ibu, pada waktu dulu saya belajar tentang pertumbuhan spiritual, ya. Kami dulu diajar oleh tim ya. Saya dulu belajar di STRI yang mengajar kami itu Pak Yakub Susabda bersama dengan Ibu Susabda, Ibu Esther Susabda, ya. Kemudian ada Ibu siapa itu, Lina Pranata atau siapa, ya. Kami diajar oleh 5 dosen untuk 1 mata kuliah, ya. Kemudian saya ingat betul pada waktu itu ada salah satu dosen kami itu mengajar bahwa tujuan Tuhan, tujuan tertinggi manusia itu adalah selain untuk memuliakan Tuhan, adalah juga untuk menikmati Dia. Pada waktu itu saya berpikir, bagaimana ya menikmati Tuhan? Ya. Nah, kemudian saya diingatkan dengan satu pujian yang dikarang oleh Bapak Pendeta J.E. Awandatu. J.E. Awandatu ya. Yang judulnya itu Satu Hal Telah Ku Minta. Ya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Refnya itu mengatakan demikian. Dan menikmati baitnya. Dan menikmati
kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Saya baru mengerti mungkin yang dimaksudkan adalah seperti itu. Adakah ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh menikmati bait-Nya dalam arti kita menikmati persekutuan bersama dengan orang percaya. Kemudian kita juga menikmati kuasanya, menikmati kasih-Nya, dan benar-benar menikmati firman-Nya. Seperti pujian kita tadi, kita memiliki satu kehausan. Jiwa kita merindukan firman-Nya. Seperti apa istilah itu yang seperti rusa. Seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Apakah kita memang memiliki kerinduan seperti itu? Kerinduan dan kehausan akan kasih-Nya, akan kuasanya. Untuk menikmati persekutuan seperti ini. Dan juga untuk menikmati firman-Nya. Dengan demikian kita akan sungguh-sungguh beribadah kepada Dia dengan hati yang tulus dan rasa syukur. Mazmur 100 ayat 2-4 di sana dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Umat-Nya, kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah Dia. Bapak Ibu, adakah dalam ibadah kita dengan ketulusan, dengan rasa syukur, dan memiliki kerinduan untuk menikmati Dia. Menikmati kasih-Nya, menikmati kuasanya, dan menikmati firman-Nya. Yang terakhir, ibadah yang sejati akan mewujud dalam praksis. Artinya apa yang kita pelajari, apa yang kita mengerti tidak hanya berhenti kepada pemahaman, tidak hanya berhenti kepada pengertian, tetapi harus kita praktekkan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca Alkitab, ada begitu banyak ungkapan-ungkapan sebagai kritik dari Tuhan. Oleh karena ketidakselarasan, adanya ketidakselarasan yang terjadi antara pemahaman firman dengan perilaku umat di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Yesaya pasal 1 ayat 11-17. Silakan Bapak Ibu membaca di sana. Kita juga diingatkan dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya. Saya akan sedikit membacakan bagian ini. Ada pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bapak Ibu, di sini sebenarnya Tuhan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel terjadi adanya ketidakselarasan antara praktek kehidupan ibadah mereka dan tindakan mereka. Karena itulah ayat berikutnya di sana dikatakan, bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kok, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan memetakan setiap kok, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu
orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Maka Tuhan menuntut di dalam kehidupan kita antara pemahaman yang kita pahami, pengertian terhadap kebenaran firman Tuhan, dan bagaimana kemudian itu terrealisasi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kalimat yang menurut saya menarik. True Christian worship is not just about external or religious practices, but a heartfelt devotion to God that flows from genuine relationship with Him. It's about acknowledging God's nature, honoring Him with our life, and living in accordance with Him will. True worship involves both spiritual and practical obedience, as well as sincere understanding of God's character. Ibadah Kristen sejati bukan hanya tentang ritual eksternal atau praktek religius atau praktek keagamaan, tetapi pengabdian sepenuh hati kepada Tuhan yang mengalir dari hubungan sejati dengan Dia. Ini tentang mengakui sifat Tuhan, menghormatinya dengan hidup, dengan seluruh hidup kita, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ibadah sejati melibatkan ketaatan rohani dan kehidupan praktis, serta pemahaman yang tulus tentang karakter Allah, karakter Tuhan. Selamat mengumpulkan makna apalah arti ibadahmu.